Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kabid Jawa Barat, kemudian para Korsub, dan seluruh pimpinan penyedia yang ada di Jawa Barat. Kami sampaikan dulu dari latar belakang kenapa ada pengadaan peta foto. Jadi pertama, jadi sejalan dengan kebijakan kementerian kita bahwa target di 2025 kita mempunyai target pemetaan 126 juta bidang, di mana ke depannya kita memang dikejar untuk percepatan pemetaannya. Kemudian di satu sisi untuk mencapai hal tersebut dari Pak Dirjen juga gencar melakukan perubahan mindset kepada teman-teman di BPN terkait dengan mulai orientasi dari pengukuran ke pemetaan. Jadi kita tidak melulu hanya pengukuran tapi melupakan pemetaan. Kemudian metode sistematis yang lewat PTSL, kemudian lebih ke data yang kita lebih akan fokus ke titik batas, di mana dalam hal ini juga Pusdatin juga nanti akan menyesuaikan. Kemudian pengenalan dari ketelitian ke akurasi. Kemudian untuk itu kita memerlukan suatu media di mana salah satu cara percepatan yang ditempuh oleh Pak Dirjen SPPR yaitu penggunaan peta foto dengan pengukuran atau identifikasi titik batas bidang tanah dan peta foto atau metode fotogrametris. Namun metode fotogrametris ini bukanlah segalanya, karena jika suatu wilayah terdiri dari atau tertutup vegetasi, maka tetap diperlukan subversi atau pengukuran terestris. Kemudian kenapa kita memilih peta foto? Karena selama ini BPN lebih banyak menggunakan peta dasar yang turunan dari BIG berupa citra satelit, sehingga kita memandang perlu membuat satu peta dasar yang akurasinya lebih tinggi, resolusinya juga lebih tinggi, dan bisa dilakukan pemotretan dalam luasan yang kecil. Kemudian ini mungkin sudah sering kita lihat bersama alur untuk pengumpulan data fisik terintegrasi dalam PTSL 2023, di mana yang kita kasih kotak merah adalah terkait dengan pengadaan peta foto. Pengadaan peta foto ini sendiri, kebijakan dari Dirjen adalah lewat kontraktual atau lewat pihak ketiga atau penyedia jasa. Kemudian apa yang dihasilkan dari penyedia jasa? Penyedia jasa ini kita harapkan mengeluarkan service level agreement terkait dengan GSD-nya maupun akurasinya. Karena pada prinsipnya sebenarnya Pak Virgo menginginkan merdeka peta. Cuma kalau merdeka banget juga hasilnya kurang bagus lah. Kemudian untuk SLA ini sendiri akan di-approval oleh tim Satgas Fisik atau dari Kantah atau JF yang ditunjuk oleh Kasih nanti. Nah, hasilnya ini kalau sudah lolos approval, dia akan di-upload ke aplikasi dan divalidasi di aplikasi. Nah, aplikasi ini kita sudah sediakan baru sini masih pengembangan dan selesai di bulan ini, akhir bulan ini. Namanya petadasar.atrbpn.go.id. Kemudian bagaimana pengadaan peta fotonya ini? Pengadaan peta foto ini sampai saat ini masih kita arahkan ke lelang. Walaupun sebenarnya ada beberapa daerah yang tidak tersedia peta foto beberapa kali menghubungi kita untuk bisa diswakelolakan. Cuma sampai saat ini mungkin masih di pengadanya lewat mekanisme lelang atau pengadaan penunjukan langsung, yang nanti mekanismenya sendiri akan dijelaskan langsung oleh Bu Septin, termasuk juga penganggarannya, kemudian apa yang tidak termasuk, dan apa anggaran yang dianggarkan di luar pengadaan peta foto. Kemudian kriteria output yang diinginkan oleh Pak Dirjen sampai saat ini GSD di bawah 0,15, kemudian hasil uji akurasi atau ketelitian horizontalnya di bawah 50 cm. Nah, ini pun kemarin dilonggarkan karena di awal kita masih pegangnya di angka 0,3.
atau kita mengacu ke BIG. Cuma dari kebijakan Pak Dirjen untuk 2023 masih dilonggarkan di bawah 0,5 meter atau 50 cm. Kemudian dari segi visualisasi ini tidak blur, tidak patah-patah, tidak melewat, tidak melengkung. Kemudian hasilnya itu diupload dalam bentuk MB Tiles menggunakan TM16 yang sebenarnya panduannya bisa diklik di tautan mapa.id main zona. Jadi arahnya peta foto yang dihasilkan itu mencakup grid-grid kecil itu. Jadi grid-grid ini seluas 36 hektar. Kemudian kebijakannya juga kalau memang outputnya itu di luar itu tidak dibayar. Nah ini begini kebijakan Pak Dirjen. Kemudian dari personil Pak Dirjen juga mengenaki bahwa tidak di state secara spesifik personil yang dibutuhkan di sini. Kemarin awalnya dari kami, dari PPD, menyiapkan personil, rincian personil itu sama dengan kegiatan kontraktual kita. Ada tim leadernya, koordinatornya, surveyornya, pilotnya, dan lain-lain. Cuma dari Pak Dirjen mengenaki disederhanakan sehingga bisa mendapatkan penyedia yang banyak. Jadi persyaratannya lebih ke pengalaman di bidang survei dan pemetaan. Kemudian termasuk rekomendasi peralatan, Pak Dirjen juga ingin biar lebih banyak masuk, akhirnya kebutuhan awal yaitu harus pitol PPK, kemudian disederhanakan, jadi kita tidak mengatur itu lagi. Dan resolusi kamera di atas 20 megapiksel. Nah, ini ketentuan teknis yang kita masuk tadi. Dan ini juga yang akan masuk di template KK yang sudah dibagikan ke masing-masing provinsi. Pertama, ketentuan teknis terkait tim leader, yang lebih ke mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak untuk keperluan survei dan pemetaan. Ini pengalamannya bisa kontrak atau subkontrak, jadi nggak mengikat gitu. Karena kemarin sempat juga dari Kabid Sulsel sempat konsul, kebetulan yang mau ngambil pekerjaan itu di bidang konstruksi bangunan. Nah ini kita nggak bolehkan karena lebih ke arahnya ke survei dan pemetaan. Nomor 2 juga terkait kamera sudah saya terangkan tadi, dan kemudian nomor 3 ini yang dimaksudkan dengan Pak Dirjen adalah output oriented. Apapun yang digunakan, kemudian entah direct georeference atau indirect georeference, silahkan. Yang penting kita dapat resolusi atau GSD di bawah 0,15 meter dan ketinggian horizontal di bawah 0,5 meter. Kemudian volume pekerjaannya tentu saja disesuaikan dengan luas penlock masing-masing. Nah, waktu pelaksanaan, sebenarnya kita ini agak bingung kemarin waktu pelaksanaan karena ini sebenarnya tergantung alat, tergantung cuaca, banyak lah. Cuma kemarin sebagai acuan sementara, acuannya bahwa selama 48 hari untuk luasan 10 hektar. Tentunya ini tidak termasuk kondisi perizinan ya, karena perizinannya pastilah berbeda-beda karena ada suatu wilayah yang memang tidak diperlukan perizinan, ada yang memang harus diperlukan perizinan. Kemudian untuk pembiayaan, nanti pembiayaan akan lebih jauh dijelaskan oleh Bu Septin. Kenapa ada 30.000 per hektar, nah bagaimana transportnya nanti bisa dijelaskan langsung. Ketentuan lain, penyedia jasa wajib menyampaikan service level agreement yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah ini mungkin flowchart yang Bapak-Bapak sudah pahami semua, baik berupa direct maupun indirect georeference. Jadi kita tidak menghitung lagi GCP berapa, mau pakai atau enggak, silahkan aja. Karena tergantung pesawat atau tergantung metode yang akan digunakan. Ini untuk terkait uji akurasi, kita juga masih memakai SNI 8202 tahun 2019, di mana di bawah 225.000 hektar, kita menggunakan 12 titik dengan sebaran yang merata. Ini untuk POM uji akurasinya sudah pada tahu semua, dan sampai saat ini juga masih ada pelatihan kepada
teman-teman kita di Kantah untuk bagaimana melakukan uji akurasi ketika mendapatkan produk dari penyedia berupa peta foto. Ini produk kegiatan yang dihasilkan, dihimpun dalam suatu SSD, kemudian diserahkan ke pengguna user nanti. Ada di tabel. Dan hasilnya nanti berupa tile dalam bentuk MD tiles diupload di peta dasar .atarbpn.go.id. Ini beberapa kali kita sudah melakukan sosialisasi, namun kedepannya kita juga akan menyiapkan video tutorial bagi teman-teman untuk penggunaannya. Ini tampilan aplikasinya, peta dasar pertanahan. Sebelumnya kami masih menggunakan cloud, SPPR BPN. Kemudian kita sudah menggunakan server Pusdatin. Cara kerjanya masih mirroring, masih di backup di SPPR BPN, namun teman-teman nanti akan menggunakan link atau domain peta dasar. Ini contoh peta foto yang sudah pernah dilakukan. Dari Juknis pun, dari Juknis yang telah kita bagikan, Juknis PTSL 2023 pun sebenarnya juga kurang lebih sudah mengatur hal itu. Mungkin penekanannya nanti di sini. Untuk uji akurasi dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia jasa, disaksikan langsung oleh kasih survei atau pejabat fungsional yang ditunjuk. Nah, persetujuan peta foto berdasarkan ketentuan spek teknis hasil pekerjaan peta foto dilakukan oleh kasih survei atau pejabat yang ditunjuk. Maksudnya begini, jadi ketika penyedia melakukan uji akurasi, ini wajib didampingi oleh teman kita di Kantah selaku user. Jadi datanya itu dikolek bersama, nanti akan dilakukan penghitungan bersama masing-masing sehingga tidak ada kebohongan lah di antara kita gitu. Jadi selama ini seperti yang kita tahu memang ada beberapa data yang ternyata kita tahu ternyata dimanipulasi. Nah, harapan kita ketika teman-teman di Kantah sudah dibekali ilmu tentang uji akurasi, jadi sama-samalah kita akan menggunakan peta foto yang benar sesuai dengan SLA yang disampaikan. Karena prinsipnya berapapun ketelitian peta foto, seperti itulah hasil ukur kita nanti. Ya, mungkin demikian Pak yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.